guys, balik lagi di Ramadan Chit Chat. I'm Indi and sekarang saya sama Asta lagi nongkrong di studio. Anyway, bahas tentang Ramadan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Sekarang ini hari keberapa kita puasa, Dek? Hari keberapa? 1, 2. Sekarang hari ke Sisko juga lupa hari keberapa sekarang. Tapi di Ramadan Chat ini kita mau ngobrol seputar dengan Ramadan. Bagaimana situasi Ramadan bulan tahun ini? So, Ramadan di tahun ini memang sedikit Ramadan tahun ini memang sedikit Ramadan tahun ini memang sedikit membuat kita sedih karena wabah COVID-19 sedang merajalela di Indonesia. Tapi buat kalian yang merayakan ibadah puasa Ramadan, gue ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya full lancar, nggak ada halangan. Dan karena kita, nah ini nih, gue mau bahas tentang COVID yang menyebar. Nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa kali ya? Jadi gue mau bahas tentang Ramadan COVID yang sedang menyebar. Ada beberapa hal yang mempengaruhi. Kita mainan aja yuk, mainan aja. Ramadan Citet kali ini kita mainan aja. Yuk, nih robot nih. Ini apa? Macan. Au. Ini kamu merah-merah no, digigit apa nih? Nih guys, tangannya Asta merah-merah nih guys. Digigit nyamuk kayaknya. Ya, Ramadan kali ini cukup melelahkan karena Asta juga nggak mau tidur sebelum sahur ya kayaknya. Jadi udah full dari hari apa? Dari kapan deh? Dari deketan. Hai, kita kembali lagi di kamera bukan yang lebih dekat. Ini Asta nih. Asta. Iya. Ramadan kali ini memang cukup melelahkan ya, karena gue juga nggak bisa tidur sebelum sahur. Gak tahu gitu, kebiasaan aja nih nemenin dia nih sampai jam 2, terus ya nanggung aja gitu. Jadi lanjut sahur gitu. Bagaimana dengan kondisi malam Ramadan kalian? Kita bahas aja kebiasaan orang menunggu sahur. Yang pertama, ada orang yang begadang menunggu sampai sahur karena mereka nggak mau lelah untuk apa? Nggak mau pas bangun itu terus kayak puyeng, ngantuk, terus harus makan gitu. Jadi mereka memutuskan buat menunggu sampai sahur terus makan terus. Cara menunggu berbeda-beda. Ada juga yang nungguinnya sambil main game, bekerja, main sosmed, tidur lebih awal, terus untuk bangun di sahur nanti merosot kamu. Aduh jatuh. Kacau, bingung papa mau ngomong apa. Oke. Jadi Ramadan kali ini memang sedikit berbeda dari Ramadan sebelumnya karena kita ada social distancing, terus kayak nggak boleh keluar rumah. Maksudnya disarankan untuk tetap di rumah gitu. Ngambilin mainan dulu. Disarankan untuk tetap di rumah, tapi gua rasa itu harusnya nggak mengurangi produktivitas kalian di rumah. At least kalau di rumah pun kalian masih bisa bekerja, berkarya, terus kayak main sama anak nih kayak gini nih, main sama anak sambil berkarya gitu. Talking about Ramadan. Sekarang kita ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi kalau menurut gua ada beberapa yang gua rasain ya. Jadi kayak kita tadi pun gua masih kayak keluar untuk beli bukaan gitu. Karena mau nggak mau kita harus apa ya? Jadi kadang-kadang Ramadan itu enaknya kalau misalnya Ramadan puasa atau buka puasa itu enaknya kayak nyari gorengan, terus nyari lontong, terus kayak
kayak SS gitulah. Jadi gue masih kayak keluar terus ngeliat situasi gimana sih di luar. Dan menurut gue kayak mungkin ada beberapa orang yang kayak peduli nggak peduli lebih kayak mereka yang penting self protected dari orang lain. Terus kayak mereka masih keluar terus kayak beli dan itu masih rame banget gitu. Dan balik lagi ke pribadi masing-masing sih, kalau misalnya keluar pun kayak gitu harus lebih kayak self protection aja dari orang lain gitu. One drink one shot. Mau. Ini hanya dilakukan oleh profesional. Oke guys, sampai mana tadi ya? Sampai self protection. Oke, buat gue sih ada ngaruhnya ada enggak ya? Mungkin ngaruhnya itu adalah di bisnis flow atau di flow keuangan perusahaan. Karena gue pribadi kan menghandle flow perusahaan juga, dan gue rasa kayak banyak banget teman-teman gue yang usaha atau mempunyai dia bekerja sama orang lain pun kayak flow-nya lagi kacau banget. Nggak tahu nih COVID ini sampai kapan dan orang bisa survive sampai kapan. Justru jadi ini tuh masa-masa ujian banget buat semua orang tanpa terkecuali, baik itu pengusaha, karyawan, pekerja atau buruh, semuanya itu kita lagi diuji banget. Karena yakin banget kalau misalnya semua flow lagi kacau banget, lagi turun drastis, tapi kita harus bisa survive. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Bagaimana kalian menghadapi pandemi ini gitu loh. Balik lagi ke efek Ramadan. So basically, jatuh. sorry. So basically kayak yang jualan takjil dan lain-lain masih alhamdulillah itu. Jadi yang jualan pun masih ramai. Jadi kita sebagai orang yang difasilitasi atau customers jadi kayak masih bisa merasakan hype beli gorengan dan hype beli lontong dulu kayak ngantri banget, tapi mungkin agak sedikit berbeda. Yang biasanya beli gorengan itu kayak ngantri banyak banget, tapi sekarang kayak mungkin mereka lebih teratur flow-nya. Jadi setiap jualan itu nggak terlalu rame banget, tapi ada terus gitu loh. Jadi syukurnya kayak gitu sih. Gue juga ada temen yang jualan kayak ada terus masih habis kok sampai maghrib gitu. Memang tidak secepat dulu gitu loh, tapi masih habis gitu. So kita bisa ambil kesimpulan kalau memang orang masih membutuhkan pangan di luar dan tapi hanya flow-nya aja lebih lambat gitu loh untuk sampai dengan titik goals habisnya itu. Terus tadi pun gue masih jalan yang maksudnya jalan-jalan yang sedikit jauh atau apa, masih rame juga gitu, pengendara motor pasti rame. Terus kayak orang mudim pun masih rame gitu, bukan diem masih rame gitu. Terus kayak masih seru sih kan, cuma bedanya adalah kita harus bedanya kita harus menjaga jarak dari orang lain, terus sama ya pakai masker, jangan lupa kalau misalnya keluar, pakai sarung tangan kalau misalnya memang ada gitu. Terus kayak jaga kesehatan kalian, jangan lupa walaupun ini Ramadan itu kan orang nggak semuanya olahraga ya, jadi kalian harus jaga imun tubuh kalian agar tetap stabil gitu, agar misalnya kesehatan kalian tetap terjaga gitu. Terus apa lagi yang mau kita bahas hari ini ya? Mungkin agak acak adul, cuman gue mau ngobrol aja gitu, situasi kayak sekarang itu kayak kacau banget, parah gitu. Dan salah satu yang membuat gue sedihnya itu adalah pada saat kita nanti Idul Fitri, kita dilarang atau disarankan untuk tidak pulang kampung. Come on guys, gue sweet lebaran sebelumnya itu gue Idul Adha itu ada kayak, kalau misalnya di Islam itu kayak lebaran second party lebaran gitu. Kayak gue kemarin malah
bukan terjebak ya, nggak sengaja beli tiket ke Singapura. Terus kayak sekarang Idul Fitri gitu. Idul Fitri malah nggak boleh pulang kan pemerintah. Disarankan juga kalau misalnya kalian sayang sama orang tua atau orang di rumah gitu, orang di kampung, lebih baik kalian tetap di Jakarta dan nggak pulang kampung gitu. Dan gue berpikir itu juga sih teman. Aduh, ya udah jadinya kayaknya gue memutuskan untuk nggak pulang kampung. Mau one drink one shot, cheers. One drink, coba bilang kamera. One drink one shot, cheers gitu. Cheers. Ya udah, situasinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian kita kan sahur itu kan harus makan di rumah, mau nggak mau. Di luar juga jarang banget orang berjualan. Pokoknya itu malam itu udah kayak krik banget, udah kayak kotak mati banget. Dan jadi gue beli makanan sahur itu dari siang, kalau nggak beli bahan terus malamnya masak. Terus ya udah, kebiasaan gue sampai sekarang pun, sampai detik ini. Sekarang 1 Mei, entah itu puasa keberapa. Nanti Pak ditaruhin 1 Mei itu puasa keberapa di bawah. Ini puasa ke, nah itu puasa ke, nah itu masih belum bisa tidur sampai sahur. Sekarang pun udah kayak jam 11, jam berapa sih? Udah jam 12 gitu. Dan kita masih kayak gini gitu. Entah itu karena kegelisahan, karena kebiasaan. Jadi ya udah gitu, karena kita kebiasaan begadang sama Asta, ya udah kita jadi melek aja gitu, nyampe sahur. Eka pun di kamar paling lagi nonton drakor. Ya, drakor. Ya, mama lagi nonton drakor. Minum. Ya, mungkin Ramadan Cicat kita hanya ngomongin itu sih, kekurangan apa situasi-situasi yang terjadi di Ramadan di Jakarta dengan pandemi COVID-19 seperti itu. Sedikit hancur flow-nya, hype-nya. Terus kayak kebahagiaan itu sedikit terkuras karena ya dengan wabah COVID ini ya. Jadi tarawih pun di beberapa musola atau masjid pun tidak mengadakan, walaupun masih ada kayak masjid-masjid yang curi-curi waktu untuk tarawih gitu. Terus ya banyak lah, banyak juga di beberapa, bukan di agama Islam aja tapi di semua agama, hampir semua agama merasa sedikit terganggu dengan COVID ini. So gue turut berduka buat kita semua gitu. Ini bukan 1 orang 2 orang aja yang berduka, tapi berduka buat kita semua. Semoga kalian survive menghadapi wabah COVID ini, dan take your time and happy Ramadan, and sampai ketemu di chit-chat gue berikutnya, mungkin di besoknya di jam menunggu sahur. Oke. Oh ya, satu lagi, chit-chat ini ada sambil kita menunggu sahur. Jadi sampai ketemu di video berikutnya, chit-chat sahur with Amin the end. Dan buat teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa dan keep strong baby, and kita pasti bisa menghadapi pandemi ini ya. Bye bye.